berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di bawah ataupun juga di balkon. Saya menyapa selamat pagi, selamat memasuki bulan yang baru. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini adalah hari yang pertama di bulan Oktober dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus.
Betapa luar biasanya hal itu ya. Bapak Ibu sungguh diberkati kalau Bapak Ibu masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bulan Cross sudah berakhir. Dan bulan Oktober kita memasuki bulan keluarga. Dan tema untuk tahun ini adalah The Blessed Family. Keluarga yang diberkati. Dan saya rindu memang semua keluarga di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung khususnya maupun khususnya di unit TKI semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat tadi waktu Bapak Ibu datang disambut oleh dua keluarga. Dibawa oleh keluarga Bapak Akien ya, suami, istri, anak-anak tadi ikut berdoa dulu. Ya, lalu di atas ini ada keluarga Bapak Benny. Semua keluarga melayani Bapak Ibu, dan tadi yang menyanyi adalah Ibu Pevi dan putri beliau Joy. Ya, di sana ada Pak Sam yang mengatur sound system, semua keluarga melayani. Bapak Ibu lihat dekor ini ada pagar, semuanya dirancang seperti kita di rumah ya. Di rumah itu ada sofa, kita bisa nonton bareng, betul nggak? Enak banget ya, kayak begini. Ini kursi dari Kodani Bapak Ibu. Ya, ini akan jadi milik gereja seterusnya. Bapak Ibu, terus di sini ada foto-foto. Wah, di sini ada foto keluarga Majelis Susan, ada keluarga Pak Doni, keluarga Pak Billy Lobis, keluarga Ibu Marita, ada keluarga saya, ada keluarga Bapak Ibu. Ini kurang banyak. Bapak Ibu harus mengumpulkan foto itu, ya, supaya nanti bisa digantung di sini. Bulan ini adalah bulan keluarga-keluarga. Tetapi kemudian ada yang berpikir, aduh saya datang seorang diri, jangan merasa begitu. Bapak Ibu adalah keluarga kami, keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, amin. Ya, semuanya punya keluarga, nggak ada yang sorangan di sini. Ya, nah Bapak Ibu bersyukur di minggu pertama ini Pendeta Sekyun akan menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin kita semua akan diberkati. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang kasih tos ke kiri kanan depan belakang ya. Ayo kasih tos semuanya ya. Kasih tos ya. Nah ini funky yo. Iya. Kasih tos ya. Wah, iya nih kita ke semuanya keluarga ya. Dan saya bersyukur juga di sana akan ada penyerahan anak di ruang nursery itu. Bapak Ibu yang lihat baju putih hitam, di situ ada keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan ya. Saya lihat gereja ini tambah lama tambah funky ya. Lihat nih bapak-bapak ini. Ini jas, jean, bawahannya sepatu Keds ya. Keren kan? Mantep loh ya ini. Kurang apa semuanya ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari kita kembali berdiam diri sejenak. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, kita beribadah kepada Dia Allah yang hidup. Janganlah kita beribadah terdistraksi dengan WA kita, dengan Instagram, dengan apapun. Mari fokus memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya. Karena waktu ini tidak boleh terlewatkan dengan sia-sia. Anda masih punya banyak waktu untuk ber-Instagram, ber-WhatsApp nanti setelah ibadah. Tetapi waktu ini pakai sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk kembali berdiam diri. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwasannya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas genap kita yang beribadah di kebaktian umum yang pertama ini, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tetap dengan sikap berdiri. Saya mengajak kita mengambil sikap berdoa juga.
Mari kita menyelidik hati kita masing-masing. Seminggu telah berlalu, pastilah ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan, supaya kita layak lebih lanjut untuk beribadah kepadanya. Allah itu kudus. Perbuatan dosa hanya membuat relasi kita dengan Dia terputus. Mohon ampun, supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam menjalani ibadah dan menjalani hidup ini. Bapa kasih yang di surga Tuhan, hanya kepadamu saja kami ini berdosa Tuhan. Ampuni, padahal Engkau sudah mengaruniakan kepada kami keselamatan yang kekal Tuhan. Engkau sudah memberikan surga itu kepada kami, tetapi seringkali kami gagal supaya kami bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami jadi orang Kristen, tidak membuat kami kebal untuk tidak berbuat dosa. Tuhan tolong kami, supaya kami tiap hari makin mencerminkan Kristus. Dan orang akan melihat beginilah rupa daripada anak Allah itu. Tuhan ampuni, tetapi seringkali ya Tuhan Yesus, kami malah justru jadi batu sandungan. Kami berdusta ya Tuhan, kami mencuri ya Tuhan, kami berkata kasar, kami tidak mengasihi, kami mengabaikan firman dan bahkan pelayanan. Tuhan ampuni kami. Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini kami mohon pengampunan. Karena kami tahu ya Tuhan, sejauh timur dari barat Engkau mengampuni dosa kami. Tetapi Tuhan, tolong kami tidak menganggap rendah kasih karunia dan pengampunan itu. Melainkan kami memandangnya, kalau kami hidup, berarti Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hidup benar. Sehingga kapanpun Engkau datang, kami didapati setia adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami akan lebih lanjut memuji, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan tolong Allah Roh Kudus menyertai kami. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memuji dan mendengarkan sabdanya. Mari kita memuji Tuhan, merefleksikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah begitu luas, begitu dalam, kita tidak dapat meluaskan semua kebaikan Tuhan. Kami sebagai kertas, batang pohon, sebagai pena, air laut, sebagai dawan, biar orang menulisnya. Katakan kasih Allah, kasih benar Tuhan, kasih-Mu tidak dalam, kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih
tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah, katakan kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak terduga sampai selama-lamanya. Sekali katakan kasih Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tetap semangat memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bagi hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dengan kemuliaan Tuhan, hidup yang Tuhan berikan hanya untuk Tuhan. Keluarga kita yang kita punya adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya milik Tuhan. Kami bersyukur
atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami berserhati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami berserhati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Seisi rumah kami berserhati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang Ku punya milik-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, kami silakan untuk duduk.
conocer a todos mis amigos, esa ordinaria borrachera que llevo. Pero sobre todo se lo quiero agradecer a mis padres, porque siempre han entendido mi forma de ser y nunca han coartado mi libertad. Ni con horario, ni con preguntas. Mamá. Papá. Gracias. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami, menjadikan kami sebagai bagian dari sebuah keluarga. Baik sebagai keluarga Allah maupun juga keluarga kami secara fisik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Kami sungguh rindu di bulan keluarga ini kami bisa menikmati, kami bisa mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur di awal Oktober, di awal bulan keluarga ini kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan dan menaruh firman-Mu dalam hati, pikiran, dan mulutnya, supaya apa yang disampaikan itu yang berasal dari Tuhan sendiri. Tolong setiap kami, lembutkan hati kami untuk boleh berespon terhadap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Ya, sudah dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa memasuki minggu yang pertama di bulan keluarga. Dari video yang kita lihat, saudara, itu adalah fenomena yang kita jumpai di dalam kehidupan keluarga pada zaman ini, bukan? Dan kalau Bapak Ibu saudara melihat di dalam kehidupan kita, dari berita-berita gitu ya, kita melihat ada begitu banyak keluarga kehilangan fungsi yang seharusnya. Nah, bahkan Bapak Ibu saudara, keluarga yang harusnya menjadi tempat yang aman, keluarga yang harusnya menjadi tempat yang nyaman, justru di dalamnya seringkali terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bahkan kekerasan. Sudah di dalam penemuannya, di dalam catatannya, Komnas Wanita yang mencatat di bulan September tahun 2021 itu bahwa tingkat kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga itu makin hari makin banyak, makin tinggi gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang menyedihkan. Padahal saudara, kita rindu, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga kita justru menjadi keluarga yang aman, keluarga yang nyaman, keluarga di mana kita bisa bernaung, dan justru keluarga kita adalah menjadi keluarga yang diberkati ya. Seperti yang juga menjadi harapan dan kerinduan pemazmur ya, atau para pria Yahudi di masa itu, bahkan juga saya percaya pada masa ini. Dan sudah kerinduan pria-pria Yahudi yang datang beribadah kepada Tuhan setiap tahun tiga kali setahun pada masa itu, saudara, di dalam perjalanannya menuju ke Bait Allah biasanya mereka menyanyikan pujian dan harapan mereka untuk memiliki keluarga yang diberkati. Dan salah satunya adalah Mazmur 128 yang menjadi dasar bagi perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan membuka Mazmur 128. Untuk mendasari perenungan di hari ini, saudara, Mazmur 128. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 128, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati merupakan harapan dari setiap kita, bukan? Nah, Saudara, bahkan sebagian atau kebanyakan orang di berbagai suku, di berbagai bangsa juga punya keharapan yang seperti itu. Karena itu Saudara tidak heran, di dalam beberapa budaya, Saudara, ada keunikan-keunikan atau tradisi unik yang biasanya dilakukan oleh suku-suku bangsa yang ada di dunia ini supaya mereka bisa memiliki keluarga yang bahagia. Nah, Saudara, ini adalah pernikahan suku Tidong, ya, suku Tidong yang tinggal di perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan Timur, ya. Mereka, Saudara, punya tradisi unik di dalam pernikahannya, yaitu, Saudara, mereka itu kalau udah nikah ya 3 hari 3 malam nggak boleh ke kamar mandi, ya. Karena apa, Saudara? Harapannya ketika mereka bisa mentaati tradisi itu, mereka akan memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang langgeng, dan keluarga yang subur. Tapi kalau dilanggar, mereka akan mengalami akibat dari pelanggaran itu, gitu ya. Nah, di Jerman, Saudara, pasangan suami istri juga punya kebiasaan atau tradisi. Biasanya di hari pernikahan mereka akan menggunakan sebuah gergaji panjang. Bersama-sama mereka akan menggergaji batang kayu, ya, yang bulat. Tujuannya apa, Saudara? Tujuannya kalau pasangan ini berhasil menggergaji sampai tuntas, ya, itu harapannya adalah keluarga mereka nanti akan menjadi keluarga yang bisa bekerja sama dalam menghadapi, menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Saudara, tradisi unik yang lain juga di dalam kehidupan orang-orang Jerman itu biasanya sebelum mereka menikah 1 hari sebelumnya, biasanya keluarga dekat, ya, atau teman-teman dekat itu akan datang ke rumah Pak calon suami istri. Mereka akan memecahkan barang-barang dari porselen. Ya, kalau kaca nggak boleh dipecahin karena bagi mereka kaca itu lambang kebahagiaan. Tapi barang-barang dari porselen itu mereka akan pecahin. Setelah selesai memecahkan itu, nanti pasangan suami istri ini akan mengumpulkan, membereskan bersama-sama sampai bersih, ya. Harapannya kalau mereka bisa membersihkan dengan baik sampai tuntas, mereka juga bisa menghadapi berbagai perhara, berbagai tantangan di tengah kehidupan keluarga mereka, gitu ya. Nah, Saudara, kemudian di Skotlandia, ya, Saudara. Ini di Yahudi. Saudara, di Yahudi juga ada kebiasaan atau tradisi pria-pria Yahudi itu harus memecahkan gelas yang ada di dalam kantong. Ya, jadi ada gelas kaca disimpan dalam kantong, di hari pernikahan itu dia harus memecahkannya, gitu ya. Tujuannya apa, Saudara? Supaya di dalam keadaan suka dan duka suami istri tetap bisa bersatu menghadapi, menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan keluarga mereka dengan baik, ya. Dan Saudara, di Skotlandia ada yang namanya tradisi blackening, ya. Nah, Saudara, ini ya kalau di Indonesia mungkin siraman, ya. Biasanya kalau mau mantenan kan suka ada siraman, ya. Tapi kan kalau siraman pakai air bersih, pakai bunga, ya, biar wangi. Harapannya adalah ada kebangkitan spiritual di dalam keluarga yang akan dibangun. Tetapi Saudara, di dalam tradisi orang-orang Skotlandia ini justru mereka bukan disiram dengan air bersih atau dengan bunga, enggak. Tapi mereka disiram dengan apa, Saudara? Barang-barang yang udah berbau busuk, makanan busuk, susu busuk, ya, ikan, telur, gitu ya, tepung, gitu, semuanya sampai kotor, gitu ya. Harapannya apa? Supaya keluarga-keluarga yang dibentuk itu akan siap menghadapi keadaan apapun, suka, duka, terang, gelap, pokoknya. Dan ketika mereka bisa berjalan bertahan sampai akhir, menghadapi, menyelesaikan masalah itu dengan tuntas, keluarga mereka bisa bertahan dan menjadi bahagia. Bahkan di dalam tradisi India, sudah 1 hari sebelum menikah biasanya pengantin wanita di tengah keluarganya bersama dengan wanita-wanita dari keluarga pihak wanita ini akan memanggil seorang pelukis
tato profesional ya. Dia membuat henna yang berwarna-warni di tangan pengantin wanita ataupun keluarga-keluarga dari pihak wanita ini. Harapannya apa? Ketika pernikahan terjadi ada kebangkitan rohani terjadi di tengah keluarga. Ada kehidupan yang lebih baik, kehidupan rohani yang lebih baik, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada berkat yang terjadi di tengah keluarga. Sudah ini beberapa tradisi yang dilakukan oleh beberapa suku yang ada, bangsa yang ada di dunia ini. Tujuannya apa? Harapannya adalah keluarga yang dibentuk, keluarga yang ada adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang langgeng, keluarga yang subur, keluarga yang bisa bertahan menghadapi setiap tantangan dan menikmati kebahagiaan di tengah keluarganya. Nah, sudah dikasih Tuhan, harapan itu juga yang kita lihat dan kita baca di dalam kehidupan para penziarah atau orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan harapan itu mereka ungkapkan salah satunya di dalam Mazmur 128 ini. Sudah sebuah kerinduan besar bahwa ada keluarga-keluarga yang dibangun adalah keluarga yang diberkati. Nah, saudara, dengan jelas di dalam bagian firman Tuhan ini di ayat 1 dikatakan bahwa keluarga yang diberkati, saudara, adalah keluarga yang bukan cuman kepala keluarga aja yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti saudara, ketika kerinduan untuk membangun sebuah keluarga yang diberkati, yang akan mendapatkan berkat bukan hanya menjadi berkat bagi kepala keluarga, tetapi menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga. Dan ini artinya saudara, bukan hanya anggota kepala keluarga yang harus takut akan Tuhan, tetapi seharusnya hidup takut akan Tuhan itu menjadi tanggung jawab dan menjadi kerinduan bahkan gaya hidup setiap anggota keluarganya. Nah, sudah dikasih Tuhan Mazmur 128 ayat 1 dikatakan berbahagialah setiap orang ya. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan selanjutnya sudah pemazmur menggambarkan, memberikan potret dan gambaran keluarga yang diberkati itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, sudah kalau kita melihat sudah di dalam bacaan ini kita menemukan paling sedikit ada 3 ya. Saya percaya Bapak Ibu bisa menyebutkan lebih banyak lagi berkat-berkat di tengah keluarga atau gambaran-gambaran yang ada di tengah keluarga yang diberkati. Sudah dari bagian firman Tuhan paling tidak ada 3 hal yang kita bisa lihat bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah yang pertama, keluarga yang bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Nah, sudah dikasih Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini pemazmur mengatakan orang-orang atau keluarga yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah mereka yang bisa menikmati hasil jerih lelah mereka, hasil pekerjaan mereka ya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita tentu kita melihat bahwa tidak semua orang yang bekerja keras, berjerih lelah bisa menikmati hasil kerjanya. Ya Saudara, entah mungkin dari hasil kerja, hasil jerih lelah yang dia udah dapatkan, ada orang yang mengambil, akhirnya dia nggak punya kesempatan menikmati. Dari hasil jerih lelah, dari hasil kerja, hasil usaha yang dia kerjakan, dia tidak bisa menikmatinya. Entah karena sakit, entah karena Tuhan memanggilnya pulang sehingga tidak ada kesempatan ataupun hal-hal yang lain. Nah, karena itu kalau kita masih bisa bekerja ya dan menikmati hasil kerja itu adalah berkat Tuhan. Nah, saudara, itu adalah anugerah Tuhan di mana kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini bukan berbicara apa jenis pekerjaannya, harus sehebat apa. Ini tidak berbicara seberapa banyak, seberapa besar hasil yang didapatkan. Ini tidak berbicara juga seberapa tinggi jabatan di dalam pekerjaan, ya saudara. Tetapi ketika di dalam pekerjaan itu kita bisa melibatkan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam pekerjaan itu dan menikmati bersama dengan Tuhan hasil karya, hasil kerja itu, itulah berkat itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kami pergi retret 1 minggu ya. Nah, ada rekan-rekan yang membawa satu jenis buah. Waktu saya makan, mau makan buah apa ya? Kayak pisang, bentuknya kecil-kecil ya, kayak pisang busuk gitu, kecil-kecil gitu. Apa ya? Karena saya nggak suka pisang ya, jadi udahlah, saya nggak ambil ya saudara. Tapi setelah duduk, terus teman-teman di meja, Cici nggak ngambil itu. Apa sih itu? Itu buah salju. Oh, jadi gara-gara itu ya, jadi akhirnya saya ambil lah. Nggak pernah ya makan buah salju, saya juga nggak pernah. Terus teman yang lain, dari mana sih buah salju itu, dia tanya ya. Nah saudara, kemudian dia cari-cari di
di Google, ternyata itu adalah buah dari hutan Amazon ya. Dan di Indonesia adanya di Bali, di Bedugul gitu ya. Nah, saudara, karena aneh kan, jadi akhirnya kita makanlah, coba, ternyata enak juga ya. Terus teman-teman yang lain karena nggak berani coba, dia tanya rasanya seperti apa? Seperti klengkeng, tapi lembek-lembek gitu ya, manis-manis juga. Oh, oke. Dari siapa sih? Nggak tahu siapa yang bawa gitu ya. Nah sudah, tapi setelah acara makan malam itu saya ketemu rekan, ada teman dari Bali lagi ngomong sama temannya. Terus ternyata saya tahu ternyata dia yang bawa gitu ya. Ternyata sudah dia yang menanam itu dan bersyukur jadi gitu ya. Dan jadi karena itu dia bawa sehingga bisa kita nikmati. So dia bilang, aduh seneng ya, dari hasil coba-coba terus jadi, kemudian bisa dinikmati dan enak. Ya, sudah hal sederhana ya. Mungkin kami hanya menikmati satu kecil dan isinya nggak banyak gitu ya. Tapi ketika dia mengatakan, aduh ada sukacita tersendiri ya, sesuatu yang dia kerjakan, bisa dimakan, bisa dinikmati. Nah saudara, hal sederhana dalam kehidupan kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Saudara, pekerjaan yang kita lakukan ini tidak hanya berbicara ketika kita bekerja di luar, ya bekerja di kantor. Tetapi saudara, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di rumah juga, membereskan rumah, asuh anak dan sebagainya. So dari apa yang kita kerjakan ketika kita melibatkan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan ketika kita membersihkan rumah, membereskan rumah, memasak dan sebagainya, dan kita melihat di sini mengalami pengalaman bersama Tuhan dan menikmati hasil itu. Saudara, itulah sukacita itu, itulah berkat itu. Ya, nah saudara, ketika berbicara tentang keluarga yang diberkati, saudara, yang kedua kita melihat bahwa keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bisa menikmati keharmonisan di dalamnya. Nah saudara, apa sih artinya keluarga yang harmonis atau harmonis itu gitu ya? Nah saudara, harmonis itu berasal dari bahasa Yunani harmonia ya, yang artinya ikatan yang serasi, ikatan yang sesuai gitu ya. Nah saudara, konsep harmonis ini bukan berarti di dalamnya semuanya seragam, makanya jadi serasi, enggak ya. Tapi konsep harmonis ini saudara, di dalamnya ini memiliki keberagaman justru ya. Unsur-unsurnya itu justru beraneka ragam. Tapi unsur yang beraneka ragam ini saling melengkapi, saling memberi, saling membutuhkan, saling mengikat. Ada hubungan yang saling satu dengan yang lain, dan saudara, itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ya, nah saudara, keluarga yang harmonis, saudara, kita menyadari bahwa di tengah keluarga kita punya atau terdiri dari pribadi yang berbeda-beda. Ya, kita punya jenis kelamin yang berbeda-beda, kita punya fungsi yang berbeda-beda, ada suami, istri, orang tua, anak. Ya, kemudian juga kita punya tanggung jawab dan panggilan yang berbeda-beda. Tetapi saudara, bagaimana sebagai sebuah keluarga yang diberkati, di dalam peran yang berbeda, panggilan yang berbeda, fungsi yang berbeda, bagaimana kita tetap bisa menjadi sebuah kesatuan yang serasi, yang sesuai satu dengan yang lain, yang bisa saling melengkapi dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah saudara, itulah keluarga yang seharusnya terbangun di dalam keluarga yang takut akan Tuhan atau keluarga yang diberkati. Nah sudah dikasih Tuhan di dalam kehidupan yang harmonis, dari dalam keluarga yang harmonis, keberadaan masing-masing pribadi sebagai suami, istri, anak, ya sebagai orang tua. Saudara, kita sudah bukan cuma aksesoris, pajangan ya, supaya keluarga ini kelihatannya lengkap, ada yang jadi suami, istri, anak, enggak. Ya saudara, kehadiran setiap pribadi bukan hanya sebagai pajangan, tetapi setiap pribadi punya fungsi masing-masing, dan setiap pribadi saudara mengenali dan menyadari panggilannya di tengah keluarga. Seorang pria sebagai imam, sebagai kepala keluarga, bagaimana berperan di tengah keluarga. Sebagai istri sudah dikatakan istri yang di tengah keluarga adalah istri yang menyadari panggilannya. Dia digambarkan seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah, ya saudara. Artinya saudara, istri yang berfungsi dengan baik, yang mengerti panggilannya, bukan cuma melakukan tugas hariannya sebagai sebuah rutinitas. Ya, sebagai ya udah, karena saya udah jadi istri makanya saya harus masak.
Karena saya udah jadi istri, saya harus ngasuh anak. Karena saya jadi istri, saya harus beresin rumah. Enggak, ya saudara. Tetapi sudah yang dimaksud dengan bagian firman Tuhan ini, Mazmur mengatakan seorang istri yang digambarkan sebagai pokok anggaran adalah seorang istri yang punya peran. Hidupnya produktif. Lewat apa yang dilakukan, lewat peran dan panggilannya, sudah dia mengerjakan fungsinya. Sehingga lewat kehadirannya ada suami-suami yang berhasil, ada anak-anak yang berhasil. Bapak Ibu kalau membaca di dalam Amsal 31 tentang wanita bijak, ya saudara, kita melihat bahwa wanita bijak ini punya suami yang suaminya itu dikenal di pintu gerbang kota. Ya. Anak-anaknya menyebut dia berbahagia. Ya, saudara, kalau kita kan sering dengar ya, di balik keberhasilan seorang pria ada wanita yang hebat. Ya, saudara, wanita-wanita yang melakukan perannya, fungsinya, sehingga keberadaannya bukan cuma pajangan. Bukan sebagai pelengkap, tetapi keberadaannya melakukan fungsinya bisa berdampak bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi keluarganya. Nah saudara, istri yang baik atau istri yang melakukan fungsinya itu menjadi bagian yang penting di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, bahkan di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan ada anak-anak yang digambarkan di sini seperti tunas pohon zaitun. Ya saudara, pohon zaitun itu pohon yang penting bagi orang-orang Yahudi. Pohon yang kuat, yang hampir semua bagian tubuhnya itu berfungsi dengan baik. Gitu ya, bisa digunakan untuk membangun pondok-pondok daun, kalau pas perayaan pondok daun, bisa digunakan kayunya bisa dibuat perkakas, alat-alat rumah tangga, minyaknya bisa dipakai untuk ibadah, untuk membuat salep, ya saudara, bahkan buahnya bisa dimakan. Banyak sekali fungsinya. Dan saudara, pohon zaitun ini ketika dia sudah, kalau tidak terlalu ada banyak halangan apa-apa, dia bisa bertahan berabad-abad. Kuat, tahan terhadap kondisi alam dan tantangannya. Bahkan saudara, ketika dia sudah pada masanya tua dan hampir mati, biasanya di sekeliling pohon itu sudah tumbuh lagi tunas-tunas muda. Yang akan menjadi pohon-pohon zaitun yang baru, pohon-pohon yang kuat, dan pohon-pohon yang punya fungsi dengan baik seperti pohon utamanya. Nah, saya dikasih Tuhan, di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan akan lahir anak-anak yang bukan cuma menjadi pelengkap atau aksesoris di dalam keluarga, tetapi anak-anak yang bisa hidup sesuai dengan teladan iman orang tuanya. Anak-anak yang bisa berfungsi sebagaimana seharusnya seorang anak dalam relasinya dengan orang tua maupun relasinya dengan anggota keluarga yang lain. Hidupnya bukan cuma numpang lahir di sebuah keluarga, tetapi hidupnya saudara bisa berkualitas dan bahkan berfungsi dan berdampak, bermanfaat bagi keluarga maupun bagi sekitarnya. Saudara, dan mereka akan lahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang punya iman harusnya kuat sama seperti teladan orang tuanya. Dan ini artinya saudara, kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk menuntun mereka untuk juga hidup takut akan Tuhan seperti kehidupan kita orang tuanya. Nah saudara, itu artinya tanggung jawab kita untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan sejak dan seawal mungkin, gitu ya. Di dalam pembicaraan kemarin dengan Wandi, dengan Yuki Neisya, saya mengatakan sudah kadang-kadang kita berpikir anak-anak tuh gak ngerti kayaknya di Injili ya, kalau kecil gitu ya. Tapi sudah pengalaman membuktikan ada anak-anak yang usia 3 tahun, 5 tahun bisa percaya Tuhan Yesus. Karena itu sedini mungkin, sebanyak mungkin kita punya kesempatan berbicara Injil kepada anak, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak, sudah gunakan kesempatan itu. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan itu berapa banyak, dan kita tidak pernah tahu, saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati anak-anak. Ya, nah saudara, keluarga yang takut akan Tuhan, punya anak-anak, punya keturunan-keturunan yang juga kuat, tangguh, menghadapi berbagai tantangan karena dia hidup dengan iman seperti yang diteladankan oleh orang tuanya. Hidupnya bukan cuma asal numpang hidup, tetapi hidupnya bisa berarti dan berdampak bagi dirinya, keluarganya, bahkan bagi sekitarnya. So itulah keluarga-keluarga yang seharusnya atau yang menjadi gambaran pemazmur sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, saudara,
Keluarga yang diberkati Tuhan juga adalah keluarga yang bisa menikmati kebahagiaan di dalam keluarga. Nah saudara, apa sih definisi bahagia gitu ya? Kalau lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu artinya bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup gitu ya. Tapi saya senang dengan sebuah artikel yang mendefinisikan kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan adalah kondisi hati dan pikiran yang ditandai dengan rasa puas, yang ditandai dengan rasa cukup, yang ditandai dengan rasa bisa menikmati segalanya. Sebuah pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, kebahagiaan yang intens dalam setiap situasi yang dialami. Saudara, dan itulah kebahagiaan. Nah saudara dikasih Tuhan, saya berpikir-pikir waktu merenungkan, iya ya betul ya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, saudara, bukan berarti hidupnya akan lancar. Tetap harus menghadapi masalah, tetap harus mengalami sakit penyakit mungkin, kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika kita memiliki Allah yang memberkati, ya saudara, kalau kita melihat Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu adalah saudara lambang, biasanya melambangkan bait Allah, melambangkan kehadiran Allah. Ketika Allah hadir di tengah keluarga kita, ketika salib Kristus hadir di tengah relasi kita sebagai anggota keluarga, saudara, kebahagiaan itu, sukacita itu akan menjadi kekuatan yang akan menjadi suasana atau yang terbangun di dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Saudara, dalam perjalanan itu saudara mungkin tidak mudah, mungkin banyak tantangan, tetapi ada sukacita sejati dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berjalan sendirian. Ya. Saudara, di dalam kebaktian perjamuan kudus penutupan kemarin ya, seorang hamba Tuhan menjelaskan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya itu seperti berjalan di padang gurun. Panas, nggak ada air, susah. Tetapi Tuhan menghibur dan menunjukkan kehadirannya di dalam perjalanan yang tidak mudah bagi orang Israel dengan menurunkan mana. Ya, makanan yang menguatkan, yang menyegarkan, sekalipun harus berjalan di dalam padang gurun yang tidak mudah. Nah saudara, berkat Tuhan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan itu juga seperti mana-mana yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam perjalanan hidup yang gak mudah, perjalanan hidup yang punya tantangan, perjalanan hidup yang sulit dan jatuh bangun saudara. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah keluarga kita, salibnya menjadi ada di dalam relasi kita satu dengan yang lain, sudah ada sukacita dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berjalan, kebahagiaan yang menandai kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah, sudah dikasih Tuhan, apa rahasianya sih gitu ya untuk hidup takut akan Tuhan? Di dalam bagian firman Tuhan ini dengan jelas pemazmur mengatakan rahasianya adalah hidup takut akan Tuhan. Saudara, ketika berbicara tentang takut akan Tuhan bukan berarti kita serem ya sama Tuhan. Aduh, jangan berbuat salah nanti jangan-jangan dihukum. Gitu ya. Bukan itu saudara. Tetapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini berbicara tentang bagaimana kita menghormati Tuhan sebagai Allah pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memelihara dan menjaga kehidupan kita. Sikap yang hormat, sikap yang kasih kepada Dia, kepada Tuhan sehingga kita rela tunduk dan hidup baik, benar, serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena kita menghormati Dia sebagai Tuhan. Nah saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang bersedia menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan pusat di dalam keluarganya. Artinya dia harus siap atau kita harus siap menjadikan Dia sebagai penguasa, sebagai pengatur, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya saudara, Dialah yang harus menjadi pribadi yang paling pertama dan utama yang kita cari. Dia harusnya menjadi pribadi yang paling utama dan pertama untuk kita andalkan. Dia harusnya menjadi pribadi yang paling utama dan pertama untuk kita taati. Dia yang harus menjadi pribadi yang paling pertama dan utama untuk kita percayai. Dan saudara, dan seharusnya saudara kita bersumber dari kasih-Nya untuk menjalani kehidupan dan dengan kasih. Saudara, dalam kehidupan kita mengasihi pasangan, mengasihi anak, kita kan punya kasih yang lebih besar dibandingkan kasih kepada orang lain. Nah saudara, seberapa banyak pun kasih kita itu ada batasnya. Kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, dengan Tuhan sumber kasih itu saudara, kasih kita itu akan habis. Ya saudara, apalagi kita menghadapi
dan hidup bersama orang-orang yang sama nggak sempurna dengan kita. Punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan yang membuat kita teh mungkin bisa marah, bisa kesel, bisa nyesel, aduh gitu ya. Sudah kita membutuhkan kasih Tuhan untuk bisa mengasihi orang-orang yang sama-sama berdosa dengan kita, yang sama-sama terbatas dengan kita. Dan kita membutuhkan Tuhan sebagai pusat kasih untuk terus membuat kita terhubung dengan Dia, sehingga sumber kasih itu saudara mengalir dalam hidup kita, dan dengan sumber yang kasih yang berasal dari Allah, kita bisa belajar untuk mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita di dalam segala keterbatasannya. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita bukan hanya belajar menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita, penguasa dalam hidup kita, tetapi kita juga menjadikan Dia atau firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, ya, sebagai panduan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya saudara, bagaimana kita berproses, bagaimana kita menjalani kehidupan dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah menarik sekali ya saudara, Abraham Lincoln itu sudah di dalam kehidupannya, beliau dikenal sebagai pemimpin yang punya kehidupan yang baik, bahkan menjalankan kepemimpinannya yang baik. Nah, saudara, apa yang menjadi rahasia keberhasilan hidup dan kepemimpinannya? Ternyata saudara, sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dan pedoman dalam hidupnya. Saudara, di dalam tulisannya dia mengatakan, saya percaya ya, Alkitab adalah pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini. Semua kebaikan Allah, semua isi hati Allah, semua petunjuk hidup benar dikomunikasikan Allah kepada kita lewat Alkitab, firman Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita berproses untuk bisa hidup menjadi serupa dengan Kristus, menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita, artinya saudara, kita juga harus belajar hidup sesuai dengan kebenarannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini enggak cukup cuman sampai kita tahu. Ya, banyak di antara kita mungkin punya program saat teduh yang disiplin rohani yang baik. Gak pernah bolong saat teduh setiap hari. Mungkin sudah kita punya kehidupan membaca Alkitab setahun. Ya, ada yang sehari 4 pasal, 5 pasal, 2 pasal. Ya, yang dilakukan dengan rutin gak pernah bolong. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak sudah firman itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang menghidupi dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Saudara, firman yang kita baca menjadi pengetahuan, itu juga seharusnya menjadi firman yang kita lakukan. Sehingga firman itu menjadi hidup. Sehingga lewat itu kita baru bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan dan mengalami firman yang hidup, mengalami Tuhan yang hidup itu. Ya, saudara, meminjam istilah yang digunakan oleh pendeta Teddy Huang minggu lalu, ya, mengatakan bahwa membaca firman dan melakukan firman itu harusnya seperti jarum dengan benang. Jarum gak bisa jalan sendiri. Benang juga gak bisa jalan sendiri. Kalau dia bisa mau dipakai, dia harus barengan. Jarum dengan benang baru dipakai untuk menjahit. Itu demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, saudara, kita tidak cukup hanya dengan punya banyak pengetahuan, tahu banyak. Tetapi kita perlu dengan rendah hati mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu sudah menjadi firman yang bukan cuma pengetahuan, tapi menjadi firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan kita, membuat kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus, dan firman itu sudah hidup dalam hidup kita. Karena kita mengalami pengalaman-pengalaman iman yang nyata dengan Kristus yang bukan hanya telah mati di kayu salib untuk kita, tetapi juga yang sudah bangkit. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita terus mengenal Tuhan makin dalam dan bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Sehingga hidup sesuai dengan firman bukan lagi menjadi sebuah kewajiban sebagai orang percaya, tetapi sebagai gaya hidup sebagai orang percaya. Nah, saya dikasihi Tuhan, di dalam di kelas sekolah minggu itu kami melakukan program prayer wall, ya. Jadi anak-anak waktu bulan Juni, Juli, Agustus kita belajar tentang kemahakuasaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Nah, sudah mulai September ini
ya kami melakukan program bagaimana anak-anak belajar berdoa, menyerahkan setiap hal, setiap pergumulannya di dalam doa dengan mencatat doa. Anak-anak kecil yang nggak bisa nyatat dicatetin sama gurunya. Jadi permohonan doa itu ada di dinding. Ini permohonan doa isinya, di sebelah sini jawaban doa. Jadi nanti minggu depannya lause-lause akan tanya, anak-anak ada nggak yang doanya udah dijawab? Ada, misalnya yang tadinya pilek, udah sembuh, nanti dia ambil kertasnya pindahin. Ya saudara. Nah harapannya adalah kami berharap anak-anak bisa mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan berkuasa, tetapi ketika mereka berdoa, mereka mengalami Tuhan menyembuhkan. Ada anak-anak yang pilek, dan sudah yang menarik adalah minggu lalu ada jawaban doa, ada anak yang minta punya dede. Ya, jadi di tanggal 3 September dia tulis, Aiden pengen mama papa punya dede. Tanggal 3 September saudara. Kemudian tanggal 24 September kemarin mamanya datang ke sekolah minggu. Nah terus cerita sama gurunya, iya sekarang udah ada isi. Saudara, jadi hari itu anak itu memindahkan pokok doa itu ya. Tadi saya memastikan karena minggu lalu saya nggak sempat lihat ya. Tadi pagi saya lihat, oh iya ya udah pindah ke sebelah sini. Saudara, itu menjadi pengalaman iman bagi anak ini. Ya, saudara, yang mungkin buat dia udah lama minta itu, Tuhan waktu dia minta dan dia mengalami itu. Sehingga firman Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa memberi bukan cuma pengetahuan, tetapi mereka mengalami, dia mengalami. Saya percaya itu pengalaman iman yang sangat akan menguat dalam hidupnya, dalam menghadapi tantangan. Ya, saudara, dalam pembicaraan dengan Wandi sama Yuki ya, saya juga minta ajarkan anak-anak dari kecil kalau punya keinginan apa, suruh mereka doa, walaupun nanti kita yang akan memberikan. Suruh mereka doa dulu ya, pengen mainan, pengen apa, suruh aja doa, walaupun nanti kita yang akan membelikan. Supaya apa? Mereka belajar bahwa semua berasal dari Tuhan dan harus mengutamakan cari pertama-tama dari Tuhan. Ya saudara, nah saya rindu setiap kita bisa juga terus mempraktekkan firman bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi sebuah pengalaman iman. Saudara, Like Arrows, mungkin ada beberapa pernah nonton film ini, adalah film Kristen tentang parenting. Ya, nah tagline dari film ini adalah parenting is a journey. Ya, pengasuhan anak itu merupakan sebuah perjalanan. Memang saudara, gak mudah, jatuh bangun dan sebagainya. Dikisahkan, ini mengisahkan tentang Charlie dan Alice yang sejak masa muda mereka berpacaran, membangun kehidupan rumah tangga, punya anak sampai punya cucu. Perjalanan yang gak mudah menjadi orang tua ya. Ketika 5 tahun pernikahan mereka, Alice itu harus bergumul membesarkan sendiri 2 anaknya, dan dia harus menyelesaikan trauma dengan pengasuhan orang tuanya di masa lalu. Dia harus sendirian karena suaminya harus kerja. Dia mengalami susahnya mengasuh 2 anak. Nah saudara, dia juga permasalahan dalam hidupnya itu datang silih berganti waktu usia pernikahan 15 tahun, 18 tahun, 22 tahun. Dan masa yang paling sulit adalah ketika berumur 19 tahun ketika dia tahu anak pertamanya jadi ateis. Dia berpikir, ya ampun, keluarga Kristen tapi punya anak yang ateis. Kedua saudara, ketika anak keduanya adalah jatuh di dalam pergaulan yang buruk. Ya saudara, hal itu menyadarkan mereka gak bisa punya cara apa-apa kecuali berbalik kepada Tuhan. Mereka kemudian datang kepada Tuhan, ikut kelompok parenting di gereja ya saudara, dan akhirnya mereka mengambil komitmen, ayo memulai dan menjalani hari dengan bergantung kepada Tuhan dan mulai melakukan disiplin untuk membaca Alkitab bersama dengan seluruh keluarga. Dia berdoa, nah saudara, walaupun di dalam perjalanan doa, perjalanan mengalami berbagai tantangan hidup itu, dia mengalami, kok kayaknya doa dia supaya anak yang sulung bertobat ini nggak terjawab gitu ya. Tetapi dia belajar terus setiap hari menuliskan jawaban doa itu saudara di dalam dinding-dinding doa. Sehingga dia mengalami sekalipun mungkin apa yang sangat dia inginkan supaya anaknya bertobat ini belum terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah diam untuk berjalan bersama di dalam perjalanan parenting yang mereka lakukan. Saya dikasih Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, menebus kita
dan bangkit kembali. Dia juga adalah Tuhan yang hidup di tengah keluarga setiap orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah saudara, jikalau kerinduan kita juga adalah memiliki keluarga yang diberkati, mari kita juga hidup menjadi orang-orang yang belajar takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, menjadi penguasa utama dalam kehidupan kita, dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita bisa hidup sebagaimana seharusnya di tengah keluarga kita. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam di tengah keluarga yang harusnya mengajar, yang harusnya membimbing, yang harusnya mengarahkan, sehingga ada lahir anak-anak ilahi, ya saudara, anak-anak atau putra-putra Allah di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, sebagai ibu, mari kita juga menjadi ibu-ibu, sebagai istri-istri yang juga ibu yang takut akan Tuhan, yang seperti anggur, ya saudara, yang subur, hidupnya bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi yang produktif, sehingga lewat kehadirannya ada suami-suami, ada anak-anak yang berhasil. Dan mari kita juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga keberadaan kita sebagai anak saudara yang tahu menghormati orang tua, yang tahu bagaimana mengasihi, bagaimana melayani mereka, dan hidup dengan maksimal melakukan dan memberikan yang terbaik. Hidup kita bisa menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tua. Bahkan kehadiran kita bisa berdampak bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat di sekitar kita. Seperti anak-anak Israel yang mendatangkan kebahagiaan bagi kota Yerusalem. Biarlah kita juga bisa menjadi kebahagiaan, sudah bukan hanya di tengah lingkungan keluarga, tapi juga di tengah masyarakat, bahkan di dunia di mana kita ada, di generasi di mana kita ada. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk potret keluarga yang diberkati Tuhan yang boleh sampaikan pemazmur di dalam Mazmur 128 ini. Kami rindu kami boleh menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan, yang menjadikan Engkau sebagai pusat hidup dalam kehidupan kami sebagai pribadi maupun kehidupan kami di tengah keluarga, yang menjadikan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami ya Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hidup kami bisa menikmati berkat Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati, bahkan menjadi orang-orang yang memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Entah itu pasangan kami, entah itu anak-anak kami, entah itu orang tua kami, bahkan lingkungan di sekitar kami. Gereja kami, bahkan negara dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Pagi ini kami mau bersama-sama mengambil bagian dan menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh mengambil bagian. Mengingat kasih Tuhan, dan ini menjadi komitmen bagi kami untuk boleh belajar lebih mengasihi Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, menenangkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa dan yang sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Mari saya mengundang para majelis yang bertugas dan hamba Tuhan yang bertugas maju. Mari kita mengambil waktu, menenangkan diri kita sejenak, mengambil waktu bersama dengan Tuhan, bersyukur untuk undangan Tuhan ini. Mohon Tuhan menyucikan, melayakkan kita, dan menyatakan kembali komitmen kita untuk mengasihi Dia, hidup lebih baik dan lebih serupa dengan Kristus.
Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Dan bagikanlah. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan hati tapi belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh mengacungkan tangan. Oke. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri.
Ya, saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerima. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Amin. Untuk doa, syukur perjamuan kudus, mohon kesediaan Pak Wil untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sekyun. Tuhan, kami para orang tua, kami keluarga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk kami hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah itu kami mulai, komitmen itu kami perbarui di hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami punya alasan kenapa kami jadi harus keluarga yang takut akan Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk dosa kami. Kami sudah ditebus, kami sudah diampuni ya Tuhan Yesus. Ingatkan kami selalu akan hal ini. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah buat kami orang berdosa. Tolong kami senantiasa untuk hidup semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita akan melanjutkan dengan upacara penyerahan anak. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kita bisa menyaksikan 4 keluarga yang akan mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Ya, saya akan mengundang dan memanggil nama para orang tua untuk boleh berdiri di depan bersama dengan anak-anak mereka. Yang pertama adalah Bapak Reynaldi Yonatan dan Ibu Maya Citra Dewi Adi Prayitno bersama dengan putri mereka Leticia Reina Hartfilia. Berikutnya Bapak Yuki Winanta dan Ibu Neisha Miranti bersama putri mereka Michelle Winanta. Ketiga, Bapak Tony Franciscus dan Ibu Desi Natalia bersama putra mereka Tobias Franciscus Haryanto. Keempat, Bapak Wandi dan Ibu Wulan Septiani bersama putri mereka Wilona Shalomita. Silahkan. Baik. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup takut akan Tuhan, menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga, dan berpegang terus kepada titah atau firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan dan dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, maka saat ini saya ingin menyatakan atau menanyakan pernyataan tekad Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Kristen,
Sekarang saudara-saudara datang di sini dan berdiri di hadapan Tuhan, hendak mempersembahkan anak saudara kepada Tuhan. Berarti saudara mengadakan satu perjanjian dengan Allah yang Maha Kuasa dan yang Kudus, yang senantiasa memelihara janjinya kepada beribu-ribu keturunan manusia dari zaman ke zaman. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan jemaatnya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Di hadapan Tuhan, apakah saudara menyadari bahwa tujuan saudara saat ini adalah mempersembahkan anak ini kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya? 2. Bersediakah saudara berdoa untuk anak ini dan berdoa bersama-sama dengan dia, mendidiknya dengan setia dalam kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menuntun mereka ke sekolah minggu sampai kelak mereka menjadi seorang Kristen? 3. Bersediakah saudara menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Tuhan dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatannya? Apakah jawaban saudara Bapak Reynaldi Yonatan, Ibu Maya Citra Dewi Adi Prayitno, Bapak Yuki Winanta, Ibu Neisha Miranti, Bapak Tony Franciscus, Ibu Desi Natalia, Bapak Wandi, Ibu Wulan Septiani? Ya, kiranya Tuhan memberkati pernyataan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya akan berdoa bagi anak-anak yang akan dipersembahkan. Leticia Reina Hartwilia, aku mempersembahkan engkau kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memelihara engkau dan menjaga engkau, menuntun kehidupanmu. Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memanggil engkau untuk pekerjaannya, memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Michelle Winanta, aku menyerahkan engkau kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memelihara engkau, membuat engkau terus bertumbuh di dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memanggil engkau untuk pekerjaannya dan memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tobias Franciscus Haryanto, aku mempersembahkan engkau kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memelihara engkau dan membuat engkau terus bertumbuh di bawah pimpinan dan pengaruh Roh Kudus. Kiranya Allah memakai engkau untuk pekerjaannya, Allah memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Wilona Shalomita, aku menyerahkan engkau kepada Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memelihara dan menuntun kehidupanmu untuk terus bertumbuh. Kiranya Tuhan memanggil engkau untuk pekerjaannya. Kiranya Tuhan memakai engkau untuk menyatakan kemuliaannya dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kiranya wajahnya terpancar ke atas kamu dan pengasihannya ada padamu.
Kiranya hadirat Tuhan menyertai kamu dan memberikan sejahteranya kepadamu. Amin. Ya, saat ini saya mempersilahkan seluruh para keluarga untuk boleh menghadap jemaat. Mari saya mengundang seluruh jemaat untuk boleh berdiri. Kita akan menyambut 4 keluarga ini. Dan sebagai keluarga Allah, biarlah kita juga boleh menjadi keluarga yang bisa mendukung mereka di dalam mendidik anak-anak mereka untuk terus hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perjalanan mungkin yang tidak mudah. Tapi biarlah kehadiran Bapak Ibu Saudara boleh menjadi pendukung, boleh menjadi supporter bagi mereka untuk terus menjalani panggilan mereka menjadi orang tua Kristen yang mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan sampai mereka dewasa menjadi orang Kristen sejati dan juga hidup takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selanjutnya keluarga-keluarga tetap berdiri. Saya mengundang seluruh hamba Tuhan dan majelis untuk berfoto. Tapi sebelumnya saya mengundang Pak Wilfried untuk boleh menyerahkan sertifikat penyerahan anak kepada setiap keluarga. Baik, mari saya mengundang para majelis dan hamba Tuhan untuk boleh berdiri. Kita akan berfoto bersama. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Para majelis dan hamba Tuhan boleh kembali ke tempat. Demikian juga seluruh keluarga dan boleh sambil menuju ke tempat duduk masing-masing. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Will. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk boleh bersabar mengikuti semuanya. Ini prosesi atau upacara yang sangat penting. Mereka semuanya terhisap menjadi keluarga Allah, anak-anak yang lahir. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung mereka, keluarga muda ini, mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Itulah salah satu makna dari upacara penyerahan anak. Ya Bapak Ibu, selain janji orang tua untuk anak-anak mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu, mari. Dan akhirnya bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang kami ikuti hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga ini Tuhan. Supaya sungguh setiap keluarga, jemaat di gereja ini Tuhan Yesus dapat semakin mengasihi Tuhan. Dan juga
menjadi para orang tua, anggota keluarga yang takut juga akan Tuhan. Berdoa untuk panitia mempersiapkan setiap acara. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya orang tua di dalam mendidik anak Tuhan berikan hikmat, kasih, kesabaran dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk Bandung kami Tuhan, supaya Tuhan berikan kesejahteraan, masyarakat hidup rukun dengan sesama, lingkungan ciptaan Tuhan tidak rusak. Kami mau berdoa untuk pemerintah Kota Bandung, berdoa untuk Indonesia, untuk Pak Jokowi yang memimpin bangsa ini beserta dengan kabinetnya. Tuhan tolong untuk tahun politik pemilihan presiden yang akan datang juga, kiranya diberikan kedamaian, keamanan dan ketertiban. Tuhan, untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, mungkin kami bergumul dengan banyak hal, dengan masalah keuangan, masalah keluarga, relasi, pekerjaan, masa depan, ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini Tuhan kami, di bait-Mu yang kudus ini membawa semua pergumulan kami masing-masing yang datang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak akan menyerah, Tuhan akan menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, seminggu ke depan kiranya Tuhan, di bulan yang baru ini, hidup kami ya Tuhan Yesus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin diperbarui, semakin serupa Kristus, menjadi berkat bagi sesama. Pertemukan kami kembali di ibadah minggu depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan yang hidup. Biarlah saudara boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dimanapun saudara berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk, ambillah waktu teduh sejenak, mari mengucap syukur kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi pelaku firman, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf, saya butuh waktu untuk menyampaikan beberapa keluarga penting, beberapa pesan pengumuman penting, ya. Bapak Ibu berkenaan dengan bulan keluarga, nanti kalau Bapak Ibu keluar dari gedung ini jangan langsung pulang. Di ruang parkiran di SD sebelah kiri ada family stand. Bapak Ibu ada banyak makanan yang dijual di sana. Jadi Bapak Ibu tidak usah keluar. Mari kita memberkati jemaat kita juga dengan membeli produk-produk keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga akan menyajikan produksi atau dagangan mereka. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa nikmati sekaligus memberkati keluarga-keluarga itu. Nah, saya sangat mendorong buat Bapak Ibu juga yang mulai melakukan wirausaha, begitu ya, berjualan. Saya sangat dukung dan mari kita bisa ikut berpartisipasi, ya. Nah, Bapak Ibu berkenaan dengan bulan keluarga ini juga akan diadakan mesbah keluarga
Ya, diharapkan minimal 1 minggu sekali tiap keluarga kami dorong seperti yang dikatakan oleh Bu Sekin tadi. Ya, saya mau mengajak ini Ko Kris, lebih baik kita tadi nonton Like Erus itu Pak Ko Kris ya, soal parenting itu bagus ya. Nanti Bapak Ibu, dan di sana Cisekyun berkata bahwa keluarga yang berdoa adalah keluarga yang bertumbuh. Nah, kami tahu ada banyak keluarga yang belum pernah melakukan mesbah keluarga. Jadi kami dorong ya, minimal 1 minggu sekali setiap keluarga melakukan mesbah keluarga. Dengan memakai bahan apa? Kami sediakan. Nanti Bapak Ibu bisa ke booth di bawah, ada bahan printout yang dibagikan atau format PDF akan dibagikan untuk keluarga yang dibutuhkan ya. Kegiatan ini akan dilombakan. Foto-foto keluarga-keluarga yang melakukan mesbah keluarga silakan dikirim ke ke panitia. Kami akan pilih ada keluarga yang juara ya. Hadiahnya ada voucher belanja dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, kami mengadakan acara lomba yang namanya Amazing Grace. Itu plesetan dari Amazing Grace, di mana keluarga-keluarga akan berjalan kaki dari gereja ini ke beberapa tempat di TKI, ada beberapa pos begitu ya, ada lomba-lombanya di situ. Tolong keluarga yang ingin mengikuti bisa mendaftarkan diri paling lambat tanggal 15 Oktober, karena acaranya akan diadakan tanggal 22 Oktober ya. Acara Amazing Grace ini akan ditutup dengan acara charity atau berbagi kasih ke Aksos, ke Panti Asuhan Alma ya. Jadi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi memberikan beberapa barang atau apapun boleh hubungi panitia, ada barang-barang tertentu yang mereka butuhkan seperti pampers dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan Bapak Ibu kami rindu pohon-pohon ini semuanya diisi dengan foto-foto keluarga. Jadi boleh tolong dikirimkan foto-foto keluarga itu ke Ibu Justina atau ke Ibu Priska supaya bisa ditayangkan ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga seperti pesan Ibu Olain, kami berharap akan makin banyak jemaat yang mau terlibat pelayanan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke cross leadernya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan Google Form untuk dipandu diisi ya. Bapak Ibu ingin melayani apa dengan syarat-syarat apa, Bapak Ibu akan bisa mengikutinya ya. Saya rindu yang menyanyi di sini, yang jadi asyar, jadi apapun, wajah-wajah baru ya, menunjukkan gereja kita itu bertumbuh begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian juga jangan lupa berkenan dengan misi. Hari Kamis tanggal 5 Oktober ada persekutuan doa misi. Kami biasanya selalu memanggil ya badan-badan misi dari berbagai tempat. Platformnya bulan lalu kami belajar tentang ada badan misi yang memberitakan Injil khusus lewat medsos. Kita pun akan diajar oleh mereka. Jadi kalau Anda ingin tetap terbakar punya jiwa misi, penginjilan, ikuti doa misi sebulan sekali yang akan diadakan pada bulan ini tanggal 5 Oktober. Minggu depan Bapak Ibu ada pemeriksaan kesehatan ya. Jangan lupa Bapak Ibu ada pemeriksaan gigi, lab prahita, pemeriksaan gula sewaktu gratis dan diskon 25% untuk cek lab. Ya, minggu depan juga mohon maaf Bapak Ibu diingatkan ada Bapak Ibu bisa mengambil amplop persembahan diakonia begitu ya, ataupun transfer. Nah, buat para lansia jangan lupa hari Sabtu ini akan ada persekutuan senior people via Zoom dan Ibu Elis akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian pengumuman dari saya Bapak Ibu dengan cepat ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Izinkan saya dulu ke depan ya. Bapak Ibu jangan buru-buru, saya mau salaman dulu ya. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum.